Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membaca salah satu kisah dari buku Dahlan Juga Manusia. Sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan, karya Ibu Siti Nasiah. Kali ini dengan judul Cari Mobil Ajang Tes IQ. Ada saja cara Pak Bos mendidik anak buahnya. Yang tidak bisa kulupakan adalah saat Pak Bos mengerjaiku dengan cara diperintah mencari mobil pribadinya. Jika ada kata kunci yang diberikan. Maaf, tidak ada kata kunci yang diberikan. Yang ada adalah, tolong cari mobil saya. Katanya seraya menyodorkan kunci mobil di mejaku. Belum sempat aku bertanya, Pak Bos sudah berlalu menuju ke ruang pribadinya. Jika sudah demikian, mana berani bertanya macam-macam lagi. Aku pun bergegas menyelesaikan tugas utamaku, mengetik berita yang kudapatkan hari itu. Ada kebiasaan kendati mendapatkan tugas khusus dari Pak Bos. Tugas utama membuat berita tidak boleh dikesampingkan. Betapapun pentingnya tugas dari pemimpin tertinggi itu, tanggung jawab utama harus dirampungkan. Jika tidak akan ada hukuman, berupa kemarahan dari redaktur halaman. Daripada diomeli, mending kewajiban utama dirampungkan terlebih dahulu. Saya mengetik berita, otakku berputar keras. Kemana harus mencari mobil Pak Bos? Di mana mobil itu diparkir? Kenapa primeretku itu pulang tanpa membawa mobilnya? Mogok, rusak, atau hilang? Naik apa tadi Pak Bos? Tadi ke kantor, hingga mobilnya ditinggal. Diantar siapa? Pakai kendaraan apa? Mboh lah. Ngetik dulu, ngetik dan ngetik. Begitu rampung, Pak Bos keluar dari tempat semedinya. Begitu melihat aku masih di meja kerjaku, segera menghampiri. Kok belum jalan? Tanyanya seraya meneliti satu persatu tumpukan surat yang ditunjukkan kepada Pimret. Aku pun menjawab dengan argumentasiku. Ngetik dulu bos, daripada dimarahi Mas Budi karena beritanya kurang kataku. Pak Bos terlihat sedikit kaget dengan jawabanku. Oh, rupanya Anda lebih takut dimarahi redaktur daripada saya, kata Pak Bos seraya memandang wajahku. Gantian aku yang tercengang. Takut-takut, aku pun memberi alasan. Daripada dimarahi 2 orang, lebih baik dimarahi 1 orang saja, bos, kataku tanpa diminta. Rupanya alasanku masuk juga. Buktinya Pak Bos yang terlihat mau marah dari pertanyaannya, akhirnya beranjak pergi. Tanpa berkata-kata lagi, tanpa bertanya-tanya lagi. Aku pun bergegas membereskan tas, kamera, dan peralatan pribadiku. Setelah aku setorkan berita pada redaktur di meja belakang, yang kebetulan posisinya berhadapan-hadapan dengan tempat tidur Rakwasa. Kulihat Pak Bos layah-layah di depan televisi sambil membawa sebuah buku. Lagi-lagi kuberanikan diri mendekat dan bertanya, Bos, terakhir tadi diparkir di mana? Tanyaku hati-hati. Apa jawaban atas pertanyaanku tadi? Di luar dugaan, Pak Bos berkata. Kalau ingat, buat apa minta tolong Anda? Lebih baik nyuruh supir beres, jawabnya ketus. Setelah itu Pak Bos rebahan di atas tempat tidur dari bahan handboard yang hanya dilapisi karpet agak tebal sambil memeluk guling. Tubuhnya membelakangi posisiku berdiri. Setelah mencopot kacamatanya, kalau sudah demikian tak berani lagi bertanya-tanya lebih lanjut. Aku memilih ngelonyor pergi keluar ruangan. Kepalaku pusing, kemana harus mencari mobil bernapol L1 JP itu ya? Libatkan supir pribadinya. Meski tidak diberi petunjuk sedikit pun, otakku mulai encer.
Kalimat sopir menjadi kata kunci pembuka tugas yang tidak umum itu. Ku kontak sopir pribadinya, Bambang PK. Kebetulan sekali Bambang ada di kantor dan belum pulang. Sial, begitu ketemu Bambang mengaku lagi libur. Tidak mengantar Pak Bos. Tetapi justru dari dia aku dapat informasi kalau yang bertugas hari itu Usro, supirnya yang lain. Bergegas aku pun menelepon Pak Usro. Kali ini aku sengaja menelpon di luar ruangan redaksi karena kalau ketahuan Pak Bos aku masih di kantor pasti marah. Aku meminjam telepon di ruang redaksi Suara Indonesia atau SI yang ada di paling ujung Mabes Kara aku. Di tempat itu ku mulai pelacakan kemana mobil milik Pak Bos ditinggal. Otakku benar-benar encer. Bukan lantaran bisa mengurai benang merah dari tugas pimpinanku. Lebih dari itu, mungkin Allah memberiku petunjuk lewat doa agar tugas Pak Bos bisa kupecahkan. Dari Pak Usro, aku dapat banyak informasi kemana saja jadwal hari itu dan apa saja acara yang dihadiri. Girang setengah mati mendapat informasi cukup lengkap dari sopir bertubuh tinggi semampai itu. Sayang, kegembiraanku harus pupus karena setelah itu Pak Usro berkata, pukul 16.00 Pak Bos menyuruhnya kembali pulang ke kantor karena mobil dibawa Pak Bos sendiri karena ketemu dengan orang penting. Sial deh, umpatku dalam hati. Kendati demikian aku berterima kasih pada Pak Usro karena sudah memberikan banyak informasi yang bisa memulai awal pelacakan. Mendapatkan informasi seperti itu, pelacakan kumulai ke TKP atau tempat kejadian perkara. Di sini otakku berjalan mencari tempat-tempat di mana Pak Bos singgah. Karena jika sesuai informasi Pak Bos keluar dengan orang penting, pastilah TKP-nya di hotel berbintang. Kususuri hampir semua hotel seperti Elmi, Simpang hingga Hyatt. Kuobok-obok hampir semua hotel yang ada di Surabaya. Kali ini sengaja aku melibatkan Bambang PK, saudara Pak Bos. Mengapa? Bukannya takut mencari mobil seorang diri, melainkan karena belum bisa nyetir mobil. Berboncengan motor dengan Bambang aku kelilingi kota. Seluruh parkiran hotel bintang ku obok-obok sambil membawa kunci kontak dari Pak Bos. Tak ada kata lelah, tak ada kalimat capek apalagi putus asa. Perjalanan mencari mobil Pak Bos dengan motor ku jalani dengan sukacita. Karena selama di perjalanan Bambang bercerita yang lucu-lucu sambil membonceng motorku. Jadinya 2 jam pencarian tanpa terasa hingga sampailah kami di parkiran Shangri-La Hotel. Di hotel bintang 5 itulah pencarianku berakhir karena mobil L1JB itu akhirnya kutemukan terparkir di lantai 3. Begitu melihat mobil yang biasa dinaiki Pak Bos, syukurku tak habis-habisnya aku panjatkan pada Allah Rabbil Izzati. Alhamdulillah Mas, ucapku sambil berpandangan muka dengan Bambang yang tak kalah gembiranya. Bose iku pancen aneh kok, kata Bambang yang kemudian masuk ke dalam mobil dan membawanya pulang ke Mabes Kara aku. Kami pun beriringan menuju kantor Jawa Pos. Begitu masuk ke kantor, kulihat Pak Bos sibuk dengan meja kerjanya seperti biasa. Dengan senyum penuh kemenangan, kuserahkan kunci mobilnya kembali. Mobil di parkiran depan, Bos. Laporan selesai, kataku seraya pamitan pulang. Dengan ekspresi kaget, Pak Bos bertanya, oh, ketemu di mana tadi? Besok lagi ya, katanya seperti tak berdosa. Ups, ternyata aku dites. Rupanya aku dikerjai bosku sendiri. Meskipun dongkol, aku buru-buru pergi. Takut dikasih tugas lagi. Bekupon omai toro. Pertanyaan Pak Bos besok lagi ternyata bukan bualan semata. Setelah sukses menemukan mobilnya di Shangri-La Hotel, aku dapat 2 kali tugas lagi. Untungnya kedua tugas itu bisa diselesaikan dengan sukses. Yang kedua mobilnya kutemukan di parkir pinggir jalan Kemlaten Sepanjang. Mobil itu ternyata tidak bisa di-starter dan ditinggal begitu saja. Satunya lagi kutemukan di kawasan Surabaya Barat, tepatnya di daerah Citraland. Oh alah, benar kata Parian.
Zaman penjajahan yang kuplesetkan menjadi bekupon omahe Dara melu Pak Dahlan oleh Soro. Tarian itu berasal dari kalimat bekupon omahe Dara melu nipon tambah sengsara yang populer dibawakan seniman Ludruk Cak Durasim dalam menyindir sengsaranya dijajah Jepang. Masa wartawan kok disuruh nyari mobil, gerutuku tak habis-habis. Saat pencarian mobil ketiga kalinya kutemukan, lagi-lagi aku mencari mobil dengan Bambang PK. Tahu aku dongkol tidak ketulungan, Bambang menghibur dengan gurauan khasnya. Wis lah, wong sak Jawa Pos iku semprol kabeh, nek gak semprol ya kaya awakmu ngono, tambah kuru. Gak iso matek tuwek, kaya Pak Singgih kok. Sudahlah. Semua orang Jawa Pos itu gila. Kalau tidak gila, seperti Anda, tambah kurus. Nanti tidak bisa mati tua seperti Pak Singgih. Mendengar nama Pak Singgih disebut, aku jadi tertawa geli. Wartawan 3 zaman penjaga perpustakaan itu kerap kugoda dengan terbahak-bahak sampai gigi ompongnya kelihatan. Sebaliknya, jika ingat tugas mencari mobil, hatiku dongkol kembali. Makanya sejak mobil terakhir kutemukan, aku tidak pernah lagi menunjukkan senyum di muka Pak Bos. Pikirku biar Pak Bos tahu jika aku dongkol. Boleh dong anak buahnya dongkol. Caranya saat Pak Bos memanggil-manggil dengan suara halilintarnya, aku diam membisu. Tidak membalas, tidak merespon. Demikian tadi salah satu kisah pada bab 11 dengan judul Cari Mobil Ajang Tes IQ. Masih dalam buku Dahlan Iskan Juga Manusia. Sebuah pengalaman pribadi mengenal Dahlan Iskan karya Ibu Siti Nasiah. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia.